Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kemarin sudah Bapak upload untuk ikan hias air tawar, yaitu ikan hias koki, koi, menfish, dan diskus. Nah, di video yang kemarin itu ada 2 pertanyaan dari teman-teman kalian yang cukup bagus, yang sangat bagus. Ada yang pertama dari Nela Gultom. Tujuan adanya sarana dan prasarana dalam budidaya ikan hias itu apa? Kemudian yang kedua dari Yanti. Keuntungan yang didapat dari proses pembesaran dan proses pendederan itu apa? Oke, kita jawab. Semoga ini dapat memberi masukan kepada kalian. Jadi, yang dinamakan sarana itu adalah segala sesuatu yang kontak atau erat kaitannya dengan proses budidaya, yang dimana ketika tidak ada sarana itu, maka proses budidaya itu tidak bisa dilakukan. Sedangkan prasarana yaitu sarana penunjang dari proses budidaya. Jadi ketika kalian melakukan budidaya, itu kan pasti butuh wadah. Yang dinamakan wadah budidaya itu tidak hanya terbatas kolam, tidak terbatas bak, tidak. Nah, segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menampung ikan, menampung air, kemudian bisa digunakan untuk memelihara ikan, itu juga bisa disebut dengan sarana atau wadah budidaya. Jadi misalkan kalian budidaya ikan cupang. Ikan cupang itu kan tidak membutuhkan wadah yang besar. Kalian bisa menggunakan toples, bisa menggunakan botol plastik, botol air minum, mineral, nah, itu bisa dilakukan. Itu juga disebut dengan sarana budidaya. Sedangkan prasarana ini adalah penunjangnya. Jadi misalnya kalian budidaya membenihkan ikan mas koki atau mas koi, kemudian benih itu kalian sebar di sawah, maka prasarana di sini adalah jalan menuju sawah itu. Jadi ketika kalian melakukan budidaya, kemudian kalian tebar ini tadi benihnya di sawah, kalau tidak ada jalannya, yaitu prasarana untuk menunjang proses budidaya kalian, itu bagaimana? Nah, tujuannya itu. Jadi tujuan sarana ini adalah sebagai sebagai yang erat atau sebagai penunjang, sebagai keeratan atau sebagai hal pokok dalam proses budidaya. Jadi ketika tidak ada sarana ini, maka proses budidaya itu akan tidak ada, tidak berjalan dengan baik. Tapi kalau prasarana ini meskipun tidak ada, dia bisa berjalan tapi kurang baik. Ya. Kemudian keuntungan yang didapat dari proses pembesaran dan pendederan. Jadi proses pendederan itu adalah proses di mana kalian memelihara dari proses larva kemudian menjadi benih. Nah, di fase pendederan ini kalian akan mendapatkan benih dari seleksi alam. Jadi ketika proses larva menuju ke benih itu kan ada namanya kematian. Namanya survival rate. Jadi proses kematian ikan ini kayak entah itu karena goncangan kualitas air, entah itu karena hama dan penyakit, itu akan menjadikan benih yang kita hasilkan, itu bisa lebih baik atau resisten terhadap serangan hama dan penyakit atau resisten terhadap kualitas air. Kemudian selain itu juga mendapatkan ukuran benih yang seragam. Nah, di samping kuat benihnya, juga benihnya ukurannya seragam. Misalnya ukurannya 2 cm ya 2 cm. Ukuran 4 cm dikelompokkan dengan 4 cm. Dan proses pembesaran. Jadi proses pembesaran itu adalah proses dari tahap akhir pendederan kemudian dibesarkan lagi sampai ukuran konsumsi. Nah, keuntungannya di sini tahap pembesaran itu adalah
survival rate-nya lebih tinggi dibandingkan tahap pendederan atau tahap pembenihan tadi. Ya, jadi kita bisa meminimalisir kematian ikan, kita dapat meminimalisir kematian ikan sehingga nanti ketika panen itu tidak mengalami kerugian. Ya. Tuh, mungkin jawaban dari Bapak. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada teknik budidaya ikan hias air laut. Jadi kita sebagai negara maritim dengan panjang pantai terbesar di dunia, pulau-pulau paling banyak di dunia, maka keanekaragaman hayati khususnya fauna ikan-ikan karang itu sangat-sangat banyak atau sangat-sangat tinggi. Nah, rata-rata si marine ornamental ini rata-rata tidak dijual di dalam negeri, tapi diperuntukkan untuk pasar ekspor atau pasar luar negeri. Jadi banyak dari kita yang mungkin tidak akan mampu membuat akuarium laut. Jadi kalau akuarium laut itu sangat biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan akuarium air tawar. Jadi banyak dari marine ornamental ini yang diperuntukkan untuk pasar ekspor. Jadi marine ornamental culture itu merupakan usaha budidaya ikan hias air laut. Jadi apa saja yang cantik-cantik, entah itu bisa jadi karang, entah itu ikan, itu bisa digunakan sebagai hiasan. Sebagai hiasan. Namanya ikan yang seperti dulu-dulu Bapak jelaskan, Bapak bagikan juga kepada kalian, ikan itu adalah menurut Kementerian Kelautan, bahwasanya ikan itu segala hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya di air. Nah, itu disebut ikan. Jadi macam karang itu juga kita disebut sebagai ikan. Nah, ikan hias laut memiliki kurang lebih 800 spesies berdasarkan Twitter dan Debetus tahun 2005. Berdasarkan daya beli dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang permintaannya tinggi, yang selalu dicari pembeli, dan yang banyak diperdagangkan. Yang banyak dijual ya, ada 6 secara umum, yaitu Chromis viridis, Dascilus trimaculatus, Labroides dimidiatus, Pomacentrus alleni, Pseudantias dispar, Pseudocelinus esatenia. Jadi semua ini adalah ikan-ikan karang yang banyak dijual karena mudah didapat. Jadi mudah didapat dalam artian itu memang ada beberapa yang belum dibudidayakan, akan tetapi jumlahnya di alam ini masih banyak. Meskipun lambat laut kalau diambilin terus-menerus, dieksploitasi terus-menerus akan semakin berkurang. Nah, yang banyak dicari pembeli Ascendreleucos ternon, Sir Hilaberus solorensis, Nematelotris magnifica, Premnas epigramma. Nah, kemudian ada yang sulit didapat. Nah, Amparion epipum ini kalau sulit didapat ini, Ampirion ini bangsanya ikan nemo. Jadi spesies-spesies ikan nemo itu kan banyak. Ya, Amparion epipum ini adalah nemo balung padang. Nah, itu Ballistodis conspicillum nanti dijelaskan ya. Pemocanthus navarchus, ada Pomacanthus santometopan. Jadi ikan-ikan ini itu sulit didapat karena jumlahnya semakin lama semakin sedikit dan harganya pun semakin lama semakin mahal.
Nah, kita masuk bagaimana cara kita membreeding clownfish atau ikan nemo itu. Amphiurion atau bangsanya clownfish ikan nemo ini merupakan ikan karang tropis yang hidup di pada area terumbu karang dengan kedalaman kurang dari 50 meter yang berair jernih, ya. Jadi di mana ada anemon, ada karang banyak, di situ pasti ada amphiurion secara alami. Secara alami ikan nemo tidak bisa jauh karena ikan nemo ini tidak bisa jauh dari anemon. Karena apa? Karena ada simbiosis mutualisme di mana si anemon dan nemo ini sangat saling saling ketergantungan. Jadi saling ketergantungan, si anemonnya diuntungkan oleh nemo, si nemonya juga diuntungkan oleh anemon. Termasuk ke dalam ikan yang paling dicari oleh hobis atau oleh kita. Kita ini orang yang suka ikan maksudnya. Nah, karena lucu dan geraknya itu gemulai. Balai-balai yang telah berhasil menggunakan ikan Nemo. Jadi ikan Nemo ini telah banyak dibudidayakan di balai-balai di Indonesia, khususnya yang milik Kementerian Kelautan. Ada Ambon, Mataram, di Gondol, ada Lampung dan Batam, Kepulauan Riau. Dari proses budidaya itu terjadilah proses kawin silang, hibridisasi antara nemo di daerah A dengan nemo di daerah B, sehinggalah muncul beberapa jenis varietas warna ikan nemo yang unik-unik. Nah, ini kalian bisa lihat ada ikan nemo yang warnanya putih semua, ada yang hitam semua, ada yang garis putihnya itu sangat sedikit. Nah, itu disebabkan karena ada proses kawin silang atau hibridisasi antara ikan nemo di daerah A dengan ikan nemo di daerah B. Sehingga muncullah varietas-varietas jenis ikan nemo yang beraneka ragam. Dan teknik budidaya yang dilakukan. Bagaimana sih budidaya ikan nemo ini? Tekniknya yaitu menggunakan sistem resirkulasi, di mana proses pergantian air dilakukan secara terus-menerus. Kemudian air yang diganti tadi difilter kembali, kemudian dimasukkan lagi ke dalam bak atau wadah atau akuarium pemeliharaan ikan. Nah, sistemnya disebut sistem resirkulasi. Kalian dari gambar ini kalian bisa kalian bisa membayangkan bahwasanya sistem resirkulasi ini tidak terlampau sulit asalkan tahap filtrasinya, tahap filter mekanik atau biologinya ini berjalan dengan baik, sehingga ikan nemo ini akan menerima kembali air yang bagus atau ya air yang stabil lah kualitas airnya, sehingga ikan nemonya ini tidak sakit. Kenapa sih kita kok menggunakan sistem resirkulasi? Nah, kualitas airnya lebih stabil karena ada filter mekanik, ada filter biologi, ada filter kimia di situ. Dan hemat air karena air yang kita gunakan tadi itu digunakan kembali, ya. Raise of survival rate. Jadi si sistem resirkulasi ini lebih dapat meningkatkan kehidupan ikan nemo dibandingkan sistem tidak menggunakan ganti air atau hanya digunakan dengan aerasi. Nah, itu. Kemudian meningkatkan performa dari clownfish. Jadi karena airnya ini stabil kualitasnya, maka pertumbuhannya itu juga lebih cepat, ya. Dapat dibudidayakan pada lahan sempit. Jadi tidak melulu di bak-bak besar. Kita bisa gunakan sistem resirkulasi ini di dalam ruangan misalnya. Tidak apa-apa, yang penting ada semacam filter yang digunakan sehingga air yang digunakan kembali tadi itu tidak menurun kualitasnya atau
kualitasnya cenderung stabil. Tahapan untuk pembenihan ikan Nemo. Yang pertama yaitu kita harus brostock manajemen. Jadi manajemen induk, bagaimana kita cara memilih induk, kemudian bagaimana kita cara memelihara induk. Setelah itu bagaimana kita seleksi induk tadi yang matang gonat, yang jantan dan betina yang matang gonat yang sudah berpasangan, kemudian kita pindahkan ke dalam bak pemijahan. Setelah itu muncullah yang namanya telur dan larva ikan. Dan ada tahapan pemberian pakan larva sampai proses pendederan. Nah, proses nursery ini tuh pemeliharaan benih. Nah, kemudian ada proses yang namanya pembesaran sampai ikan Nemo ini siap jual. Persiapan induk pemijahan. Induk yang dipilih berwarna coraknya terang dan berpenampilan menarik dengan ukuran jantan minimal 4,5 cm dan betina minimal 6 cm. Jadi lebih besar yang jantan dibandingkan yang betina. Lebih kecil yang jantan dibandingkan yang betina. Jadi jantan lebih kecil dibanding betina. Pemijahan dilakukan pada akuarium ukuran 40 x 40 dikali 6 dengan kepadatan 2 ekor ditambahkan anemon. Ingat, karena si ikan Nemo tadi itu simbionnya adalah anemon, maka ketika kita melakukan pemijahan juga harus ditambahkan anemon di dalam akuarium itu. Dan substrat dimasukkan untuk menempelnya telur berupa pipa PVC ukuran 4 in dengan tinggi 15-20 cm. Jadi si ikan Nemo nanti akan menempelkan telurnya pada pipa itu, sehingga nanti setelah proses pemijahan kita bisa angkat pipanya, kemudian kita tetaskan di tempat yang lain, atau induknya yang kita ambil kemudian telurnya kita biarkan di situ sehingga menetas. Lama proses pemijahan berkisar 3 bulan hingga 1 tahun. Jika proses pemijahan belum terjadi, induk diganti dengan induk lainnya. Jadi prosesnya sangat lama di mana ada kecocokan antara pasangan ini sehingga dia mau memijah. Jumlah telur yang dihasilkan mencapai 800 sampai 1000 butir per pasang per sekali memijah. Pemeliharaan larva. Wadah pemeliharaan larva berupa bak fiber dengan kapasitas 2 ton. Kalau tidak punya bak fiber, ya kita bisa yang lebih kecil dari bak fiber 2 ton. Diisi dengan air laut steril dan ditambahkan fitoplankton sebagai pakan alami. Jenis pakan yang diberikan berdasarkan umur dan ukuran larva. Jadi setelah menetas, dia kita kasih makan fitoplankton. Maka setelah agak besar sedikit, kita beri rotifer. Setelah lebih besar lagi, kita kasih dia artemia. Setelah berukuran 1 inch, 0,8 sampai 1 cm, usia 1 bulan, bisa dipindahkan di bak pendederan. Jadi setelah kita pelihara sampai 30 hari dengan pakan yang awal dari fitoplankton, kemudian rotifer, kemudian artemia, maka kita bisa bederkan dia, kita besarkan lagi, bisa ditambahkan pakannya menggunakan pelet, tapi juga tetap harus dikasih pakan alami. Benih dipelihara pada akuarium ukuran, jadi ini adalah tahap pendederan. Ukuran 100 kali 40 kali 60 cm selama 1 sampai 2 bulan hingga berukuran 2 cm. Kepadatan benih 500 ekor per akuarium dengan menggunakan sistem resirkulasi. Pakan diberikan berupa rotifer dan artemia serta pakan buatan yang diberikan setiap 2 jam, dihitung dan dianalisa SR yang dapat mencapai 80%. Jadi ketika kita proses pendederan ini, maka ada penurunan tadi yang Bapak bilang karena adanya seleksi alam di mana larva yang benih yang kurang bagus akan mati, sehingga kita dapat mencapai yang namanya SR itu 80%. Nah, pakan yang diberikan itu bisa pakan buatan, bisa juga pakan alami. Tetap harus ada rotifer dan artemia ini sebagai pakan alami ikan Nemo.
Dan tidak lupa diberi anemon. Nah, benih ditebar pada ukuran 1,5 sampai 2 cm di dalam wadah berukuran 100 x 60 x 50 untuk pembesaran. Dilengkapi dengan sistem beresiko dengan volume 80 sampai 100 liter. Lama pemeliharaan 4 sampai 6 bulan hingga ukuran 4,2 sampai 4,5 cm atau siap jual ya. Pakan diberikan dapat berupa pelet dengan protein 50% atau dengan artemia yang diberikan 3-5 kali sehari. SR dalam pemberian ini adalah 80%. Jadi setelah kita tadi proses pendedaran sampai 80% SR-nya, maka dalam proses pembesaran ini juga ada seleksi alam lagi. Sehingga SR yang kita dapatkan 80% rata-rata seperti itu. Oke, kita lanjut untuk Blue Devil. Nah, Blue Devil ini telah dapat dibudidayakan oleh BBAL Ambon. Jadi BBAL Ambon ini telah dapat membudidayakan Blue Devil. Orang-orang di Ambon sana menyebutnya betok biru, ikan betok biru. Jadi ikan betik biru karena bentuknya mirip ikan betok, tapi ini betok air laut. Nah, ya. Blue Devil Braid ya merupakan ikan karang sama kayak ikan Nemo tadi, cuma dia tidak hidup bersimbiosis dengan si anemon. Penghuni ekosistem laut dangkal sama tadi 0,5 sampai 33 meter di mana banyak karang di situ. Hidup secara berkelompok, terkadang hanya berpasangan. Tersebar di hampir seluruh perairan pantai Indo-Pasifik termasuk Indonesia. Relatif mudah dipelihara, memiliki nilai ekspor yang tinggi. Nah, kita kalau lihat sekilas lihat gambar, maka si betok biru ini dipelihara secara polikultur dengan teripang pasir, ya. Induk dipelihara pada bak beton atau bak flu dengan volume 6 ton. Induk dipelihara dengan kepadatan 50 ekor jantan dan 100 ekor sampai 150 ekor betina. Jadi perbandingan antara jantan dan betina pada proses pemeliharaan induk atau proses breeding itu 1:2, 1 sampai 1 dibanding 3. Aerasi dan sirkulasi air berjalan 24 jam. Pemberian pakan dilakukan 3-5 kali sehari dengan menggunakan artemia dan pelet. Pemeliharaan dapat dikombinasikan dengan teripang pasir. Ini tadi Bapak bilang bahwasanya dia bisa di polikultur dengan teripang pasir karena si betok ini kan tinggalnya di tengah dan di permukaan air, sedangkan si teripang ini tinggalnya di dasar perairan. Seleksi induk dilakukan untuk mendapatkan kualitas induk yang unggul, seperti bentuk tubuhnya proporsional, artinya tidak terlalu memanjang sekali dan badannya itu gempal, proporsional, berisi seperti itu. Warnanya cerah dan tidak cacat, misalnya siripnya hilang atau siripnya geripis gitu ya. Ikan betina memiliki warna yang lebih buram dan biru polos, tidak ada tambahan warna kuning, merah dan biru atau biru sekali itu. Jadi si betok biru ini kan birunya biru laut. Nah, kalau jantan ini kadang-kadang sirip ekornya atau sirip analnya bagian bawah itu ada tambahan warna, entah itu kuning, entah itu merah, entah itu biru sekali. Biru matang lah. Ikan betina mengalami matang gonad pada ukuran 4,5 sampai 5,5 cm. Umurnya lebih dari 4 bulan. Ikan jantan memiliki warna yang lebih cerah dan beragam. Sirip ekor lebih panjang. Ikan jantan matang gonad pada ukuran 6 sampai 7 cm lebih dari 5 bulan. Jadi ketika tadi Nemo itu si jantannya lebih kecil dibandingkan ikan betina, berbanding terbalik dengan ikan betok biru ini yang lebih besar jantan, yang lebih kecil betina. Jadi
Secara perbedaan seksual, kalian bisa lihat bahwasanya si betok biru ini kan jantannya itu warnanya itu lebih dari 2 warna, satu 2 warna lah. Jadi ada tambahan di siripnya itu warna kuning, warna biru, warna merah. Sedangkan si induk betina, si betina ini itu tidak ada warna lainnya selain biru itu dan hitam. Ya. Jadi untuk proses pemijahannya yang 1:3 tadi, setelah kita melakukan seleksi induk, kita bisa masukkan pipa paralon di situ sebagai sangkarnya. Nah, sama kayak si Nemo tadi. Nah, nanti si betok ini akan memijah di situ, meletakkan telurnya di pipa paralon itu, sehingga setelah memijah kita dapat memindahkan pipa paralonnya ke bak penetasan. Telur akan menetas 3 kali 24 jam. Larva mulai makan ketika berumur 1 kali 48 jam setelah menetas, di mana setelah kantong telurnya ini habis, kantong kuning telurnya larva ini habis, maka larva ini akan mencari makan. Meskipun ada larva juga sebelum kantongnya habis sudah bergerak-gerak mencari makan. Pakan yang diberikan berupa pakan alami, yaitu rotifer dan artemia. Larva ketika artemia, rotifer, larva ketika sudah berbentuk benih dapat dilakukan pemeliharaan atau penederan pada kepadatan 3 ekor per liter. Benih yang sudah berukuran juvenil dapat diberi pelet dengan ukuran yang sesuai, akan tetapi masih diberi asupan pakan alami, ya. Jadi tetap di pertemuan awal kemarin Bapak bilang bahwasanya sekomplit apapun pakan buatan yang dibuat oleh manusia, lebih komplit lagi yang dibuat oleh Tuhan untuk mereka. Yang dibuat Tuhan untuk mereka itu apa? Ya macam pakan alami ini artinya. Sama macam kita manusia, sebagus apapun susu formula untuk bayi, masih lebih bagus ASI-nya ibu bayi, ya. Tuh, prinsipnya sama antara pembenihannya manusia dengan pembenihannya ikan, di mana pakan alami itu lebih bagus dibandingkan dengan pakan buatan, sebagus apapun pakan buatannya. Nah, ini growing atau pertumbuhan. Pembesaran dilakukan pada keramban jaring apung atau bak beton dengan sistem sirkulasi air. Benih yang ditebar setelah proses pendederan tadi yaitu ukuran 2 cm pada tebar 200 sampai 300 ekor per meter kubik. Pakan diberikan setiap 2 sampai 3 kali sehari. Ketika ikan ada gangguan parasit atau penyakit, dilakukan treatment air tawar kurang lebih 1 menit. Artinya kita angkat yang ada gejala klinis terserang parasit, kita rendam dia di air tawar kurang lebih 1 menit, kemudian dibalikan lagi ke air laut. Kita tidak perlulah secara langsung kita balikan kembali ke KJA, tapi kita treatment lagi di wadah terpisah sampai dia benar-benar sehat, baru kita kembalikan lagi ke karamba. Dan panen dapat dilakukan setelah ikan dewasa kurang lebih dari 3 bulan lah, karena di 4 bulan tadi dia sudah mengalami matang konet untuk betina, yang di 6 sampai 7 bulan ini untuk jantan. Dan dijual dengan harga 10.000 sampai 15.000 rupiah, atau kalau di dolar kemarin Bapak lihat baca itu sekitar 6 dolar. Kalau 6 dolar kurusnya 15.000 ya banyak toh, kalau kursnya 10.000 berarti 60.000 seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di cardinal fish breeding. Ya, bagaimana si cardinal banggai ini adalah ikan karang sama seperti tadi, tapi dia lebih mungil, lebih lucu. Nah, karena di situ ada kayak mutiara-mutiara yang menempel di sekujur tubuhnya, utamanya pada sirip
ekor, sirip dorsal, dan sirip anal. Morfologinya berbentuk tubuhnya agak pipih, mata rahang besar, mulut besar, rahang bawah menonjol, memiliki 2 sirip dorsal, dan total panjang ikan dewasa ini hanya 10 cm, jadi tidak terlalu besar, sangat cantik ketika dimasukkan ke dalam akuarium. Perbedaan jantan dan betina. Tingkah laku seksual ini secara kasat mata bisa dilihat, maksudnya penampakan luar itu sekunder seks atau penampakan luarnya seksualnya si ikan kardinal ini kita bisa bedakan pada rahangnya. Jadi si rahangnya jantan ini lebih besar karena si jantan ini yang mengerami telurnya di dalam mulutnya. Sedangkan si betina ini rahangnya kecil. Dan secara warna jantannya ini lebih colorful, lebih berwarna sekali atau lebih mencolok warnanya dibandingkan si betina. Betina ini juga berwarna tapi warnanya agak-agak pudar dibandingkan dengan si jantan. Ikan dewasa berumur 9 sampai 12 bulan, ukuran lebih dari 3,5 cm. Betina meletakkan telur pada substrat karang, bebatuan, anemon, atau pada bulu babi, atau ketika kita memeliharanya, dia bisa juga meletakkan pada pipa PVC. Lama inkubasi telur 6 sampai 10 hari. Jadi setelah dia memijah, maka si jantan ini akan mengambil telurnya macam ikan nila. Tapi kalau ikan nila kan yang betina yang mengerami. Nah, ini yang mengerami yang jantan, macam apa? Kuda laut. Kuda laut itu yang mengerami telurnya itu yang jantan. Jadi seolah-olah si jantannya ini yang melahirkan, begitu. Jadi selama 6 sampai 10 hari lah si induk jantan ini akan mengerami telurnya. Selama mengerami telurnya si induk jantan ini puasa. Ketika larva telah sempurna, ikan jantan melepaskannya di perairan. Merupakan ikan mouth breeding. Jadi di mana telur sampai menetas itu dierami di dalam mulutnya. Kemudian bagaimana cara pemilihan larva? Kardinal bangkai merupakan ikan simbion, dari ikan yang bersimbiosis dengan bulu babi, di mana banyak sekali ketika dijumpai bulu babi di situ, si ikan ini banyak di situ. Larva yang telah dikeluarkan oleh induk jantan akan berada di sekitar bulu babi untuk menghindari predator. Larva dapat diberi pakan rotifer dan setelah berukuran agak besar diberi pakan artemia. Kualitas air dijaga pada kisaran pH 8, suhu 25 sampai 28 derajat Celcius. Pakan diberikan berupa pakan alami, rotifer, dan artemia dengan frekuensi pemberian pakan 3 sampai 5 kali sehari. Pakan diberikan 5% dari biomas. Setelah berumur 3 sampai 4 bulan dapat diberi pakan ikan rucah dan pelet. Pakan diberikan 2 kali sampai 3 kali sehari. Jadi setelah 5 kali sehari pada proses pemberian benih sampai agak besar itu biomasnya total pakannya atau pakan yang diberikannya itu 5%, sedangkan ketika sudah agak besar frekuensinya dikurangi, jumlah pakannya dikurangi menjadi 3%. Pembesaran. Nah, pembesaran dapat dilakukan di karema jaring apung atau di bak beton dengan sistem sirkulasi. Boleh dengan sistem resirkulasi, boleh juga dengan sistem sirkulasi. Bedanya apa? Kalau sirkulasi itu airnya tidak digunakan kembali, tapi kalau resirkulasi itu airnya digunakan kembali. Pada pemeliharaan disediakan bulu babi sebagai simbion. Ya. Panen dilakukan ketika banggai berumur 6 sampai 7 bulan. Dijual dengan harga 10 sampai 15 ribu. Di pasar ekspor harga mencapai 10 sampai 15 dolar.
Oke, ini tugasnya untuk kalian. Setiap anak membuat makalah yang berisi tentang budidaya ikan hias air tawar, keluarga Cyprinidae atau keluarga Labyrinthis. Nah, nanti kalian cari keluarga Cyprinid. Nah, nanti akan muncul berbagai macam jenis ikan Cyprinid. Nah, dipilihlah ikan hiasnya. Oh. Kemudian kalian ketik di Google labirin fish, nah, maka akan muncul berbagai macam jenis labirin fish, dimulai dari main fish, diskus, kemudian ada ikan cupang, ada ikan sepat dan lain sebagainya. Setiap anak, kemudian yang kedua, setiap anak membuat makalah yang berisi tentang budidaya ikan hias laut selain ikan nemo, ikan blue devil dan ikan kardinal. Entah itu akan apa saja, ikan apa saja. Waktu penugasan 1 minggu sejak video di-upload. Jadi misalnya hari ini Bapak upload, maka 1 minggu setelah itu. Misalnya tanggal 26 ini adalah Bapak upload, maka 1 minggu itulah waktu yang untuk kalian kerjakan. Kirimkan dalam satu folder Google Drive oleh ketua kelas. Ketua kelas kirimkan pada deadline tugas. Setiap anak harus berbeda spesies yang dibahas. Jadi gini, dalam budidaya itu kan ada segmennya pembesaran dan pembenihan. Kalian boleh pembesaran ikan hias ini. Kemudian yang satunya pembenihan ikan hias ini. Satu spesies nggak apa-apa, yang penting beda pembahasan. Satu bahas pembesaran, satu bahas pembenihan. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di komen. Nanti akan Bapak jawab lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.